Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tilawati Sofi, saya dari kelas A4. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelumnya kita juga harus mengetahui apa itu ideologi. Ideologi adalah gagasan atau pengertian yang berasal dari kata ID. Selain itu, ideologi juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti oida atau mengetahui, melihat dengan benar atau melihat dengan budi. Sedangkan logi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, artinya pengetahuan. Nah, Karl Marx sendiri mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Nah, secara umum ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka karena Pancasila bisa menyesuaikan diri atau menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Lantas, apa arti sebenarnya dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Nah, melalui artikel relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi dalam Journal Office Eko Agus mengungkapkan ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya, namun hanya mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut agar bisa memecahkan masalah yang berkembang dan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Dan Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memiliki beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Nilai yang kedua yaitu nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan dari yang sebelumnya dasar. Berkatnya penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai praksis, meliput realistis dan instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Kemudian, Pancasila juga memiliki syarat sebagai ideologi terbuka. Selain syarat nilai, terdapat 3 dimensi yang merupakan syarat Pancasila diklaim sebagai gagasan atau ideologi terbuka. Dan beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila yaitu 1 dimensi idealistis. Bagian ini menyangkut nilai dasar yang sebelumnya disebutkan yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Keberadaan Pancasila disebutkan Suryanto dalam Pancasila sebagai ideologi ditinjau dari segi pandangan hidup bersama. Nah, dimensi yang kedua yaitu dimensi normatif. Nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila
mesti diperjelas dengan aturan atau sistem norma negara. Masih menurut Suryanto juga, bagian ini mengartikan bahwa Pancasila bisa mengatur sesuai secara mendalam untuk pelaksanaan melalui norma yang dibuat atau yang diubah. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi realistis. Poin ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala keadaan yang sedang terjadi di Indonesia. Berkat dimensi ini, realita yang ada di Indonesia bisa dilaksanakan dengan keterbukaan ideologi negara. Dengan nilai-nilai dasar yang disebutkan universal dan norma-norma normatif yang bisa diubah, Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan nyata menghadapi berbagai dinamika masyarakat. Ada beberapa ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Antara yang pertama yaitu ideologi terbuka tidak totaliter. Yang kedua, ideologi terbuka mengusung sistem yang demokratis. Yang ketiga, nilai dan cita-cita ideologi terbuka berasal dari rohani, budaya, dan moral masyarakat. Yang keempat, mencapai cita-cita bangsa secara bersama-sama. Yang kelima, nilai dalam ideologi terbuka digali dari kehidupan bangsa. Yang keenam, ideologi terbuka menghargai perbedaan dan keberagaman. Nah, itu tadi penjelasan dan ciri-ciri sebagai ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sehingga Pancasila dapat memecahkan masalah yang berkembang seiring dengan aspirasi masyarakat, teknologi, dan zaman. Ciri khas ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Karena itu, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti dimiliki semua rakyat dan rakyat bisa menemukan dirinya di dalamnya. Pelaksanaan pencapaian cita-cita negara dengan ideologi terbuka juga disepakati secara demokratis oleh masyarakat. Dengan begitu, ideologi terbuka bersifat inklusif dan tidak dapat dipakai untuk melegalitimasi kekuasaan sekelompok orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.